Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali saya, Liani Anggraini, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan memandu acara promosi investasi. Salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Oku Timur yaitu dari sektor perikanan. Kabupaten Oku Timur merupakan salah satu penghasil ikan patin budidaya terbesar di Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini kami akan berkunjung ke lokasi pembudidayaan ikan patin Koperasi Mina Mandiri di Desa Sidorahayu, Kecamatan Belitang. Mau tahu lebih jauh tentang Kampung Patin? Yuk ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Promis, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Kampung Patin bersama Bapak Woko. Bapak Woko ini selaku koordinator Koperasi Mina Mandiri yang menaungi seluruh pembudidayaan ikan yang ada di Kampung Patin ini. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Siang, kabar baik Bu. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Pak latar belakang terbentuknya Kampung Patin ini dan kenapa diberi nama Kampung Patin? Kampung Patin itu merupakan terobosan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana pada tahun 2020 itu sudah diprogramkan. Dan alhamdulillah kita Kabupaten Oku Timur ditunjuk sebagai sentra kampung budidaya patin. Untuk itu kita sudah siap baik secara luasan, secara SDM petaninya maupun secara produksi per tahun. Kita dianggap sudah layak untuk menjadi sentra kampung patin. Sampai saat ini berapa luasan Kampung Patin ini Pak? Dan berapa hasil panen keseluruhan untuk waktu 1 tahun? Di Kabupaten Oku Timur itu luasan keseluruhan untuk kolam ikan patin itu 1.200 hektar dengan produksi per tahun 35.000 ton dan rumah tangga pelaku budidaya itu 3.780. Dengan luas sekitar 1.200 hektar dan produksi 35.000 ton Pak ya per tahun. Ya. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan pakan ikan itu sendiri Pak? Untuk pemenuhan pakan ikan kita 89% alhamdulillah sudah mampu memproduksi pakan mandiri, dan 12% itu 11-12% itu disuplai oleh pabrikan besar. Dan ini kita mampu produksi pakan mandiri ini karena diuntungkan dengan kondisi geografis Kabupaten Oku Timur yang sebagai sentra produksi pangan, di mana salah satu bahan pokok untuk pembuatan pakan mandiri adalah dedak dari tanaman padi. Kalau untuk pemasaran Pak, kira-kira sudah dipasarkan kemana saja, bisa Bapak ceritakan? Untuk pemasaran kita 95% itu masuk ke pasar lokal tradisional yang ada di Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan masyarakat Sumatera Selatan itu adalah salah satu penggemar menu ikan patin, dan 5% kita masuk ke pasar industri yang ada di Lampung sama Purwakarta. Untuk hilirisasi ikan patin ini sudah ada produk apa saja Pak yang dikeluarkan? Untuk saat ini kita sudah memulai dengan pengolahan hasil ikan patin melalui kelompok-kelompok yang ada di kita. Yang pertama itu ada ikan asap, yang kedua empempek, dan ini yang mau direncanakan adalah untuk nugget sama bakso ikan. Apa harapan Bapak ke pemerintah daerah Oku Timur, dukungan dari segi apa yang dibutuhkan untuk kemajuan Kampung Patin ini? Harapan kami ke depan itu yang pertama, kita secara umum masyarakat Oku Timur itu terdampak dengan adanya program Kampung Patin ini, sehingga kesejahteraan petani, pedagang maupun pelaku yang lain itu secara otomatis akan terangkat. Yang selanjutnya, harapan besar kami di Oku Timur itu ada unit pengolahan ikan, sehingga karena adanya unit pengolahan ikan ini, harga ikan di petani itu akan terangkat.
Yang kedua, harapan besar kami, pemerintah daerah Oku Timur bisa memfasilitasi investor-investor yang sekiranya berminat untuk mendirikan unit pengolahan ikan yang ada di Oku Timur. Dengan luas 1.200 hektar dan produksi 35.000 ton per tahun, kampung budidaya ikan patin ini membutuhkan investor terutama untuk unit pengelolaan ikan untuk meningkatkan harga ikan patin itu sendiri. Sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan dan kesediaannya berbagi informasi bersama Sobat Promis. Semoga dengan adanya acara ini dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di kampung patin ini. Baik Sobat Promis, tadi pada sesi pertama kita sudah berbincang dengan Bapak Woko, beliau selaku Koordinator Koperasi Mina Mandiri, dan pada sesi kedua ini kita akan berbincang dengan Bapak Haji Jono. Beliau adalah pelaku usaha pembudidaya ikan patin di kampung patin ini. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak membudidayakan ikan ini Pak, ikan patin ini? Pertama-tama saya membuka lahan ikan patin itu kurang lebih tahun 2003. Kita pada waktu itu membuka 3 kolam, dan pada waktu itu emang mengenai ikan patin itu belum membudidaya atau belum bermasyarakat. Tapi setelah melambat tahun itu kita ada tambahan yang sampai sekarang kurang lebih saya mempunyai 34 kolam. Setelah saya analisa sendiri, saya sudah mempunyai usaha-usaha yang lain seperti usaha tenda, toko bangunan atau warteg dulu. Itu kolam ikan patin itu yang saya anggap saya lebih menjanjikan. Pak, ya? Alhamdulillah sampai sekarang itu dapat berkembang dan dapat berhasil sampai sekarang. Kalau kendala-kendala sendiri apa Pak yang dihadapi dan tantangan terbesar dalam membudidayakan ikan ini Pak? Yang pertama, saya mendapatkan bibit yang unggul itu sangat sulit. Yang kedua, banyak yang dialami pada para petani-petani ikan patin, dan itu masih sulit untuk memastikan bahwa keberhasilan itu bisa ditunjang tanpa ada kematian. Jadi kadang-kadang halangan-halangan itulah yang para petani yang masih jadi PR. Harapan Bapak ke pemerintah Kabupaten Oku Timur untuk kampung patin ini apa Pak? Harapan saya dengan kondisi penjualan hasil ikan patin itu yang tidak stabil dan sangat-sangat merugikan petani dengan kondisi bahan baku yang mahal, kami harapkan pemerintah Oku Timur mendatangkan investor yang bergerak di bidang industri pengolahan ikan patin sehingga akan dapat menjadi solusi para petani ikan patin di Oku Timur. Bagaimana tanggapan Bapak terkait legalitas pembuatan izin untuk pembudidayaan ikan ini Pak? Pengalaman saya sebagai anggota koperasi itu mengenai pengurusan pengizinan cepat dan mudah. Mari teman-teman pelaku usaha budidaya untuk segera mengurus izin usahanya. Cepat dan mudah kok. Demikian Sobat Promis, bincang-bincang kita bersama Bapak Jono selaku pelaku usaha pembudidaya ikan. Mudah-mudahan ke depannya acara ini bisa menarik dan memberikan informasi kepada calon investor untuk menanamkan modalnya di kampung budidaya ikan patin ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Saya Woko sebagai Koordinator Kampung Patin Kabupaten Oku Timur. Terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam program Promis. Saya menyambut baik program ini sebagai media atau sarana dalam memfasilitasi promosi investasi di Kabupaten Oku Timur. Semoga program Promis ini dapat semakin maju, senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Hai Sobat Promis, itu dia episode kita pada hari ini. Bagi kalian calon investor besar, menengah, kecil, maupun mikro dari luar negeri, luar provinsi Sumsel, dalam provinsi Sumsel, ataupun dalam Kabupaten Oku Timur, ayo berinvestasi di Kabupaten Oku Timur. Kami tunggu kedatangan kalian di Kabupaten Oku Timur. Dan jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi,
atau berminat berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, silakan hubungi kami melalui kontak kami di link deskripsi channel ini. Tunggu episode-episode kita selanjutnya, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, and comment, share akun channel ini. Let's invest in S Oku Regency. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur.